Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حسبهم فيرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal, sampai kita pada pembahasan sifat iradah. Wajib Allah berkehendak. Maknanya wajib Allah menjadikan sesuatu atas kemauannya sendiri. Wajib Allah menciptakan segala sesuatu itu atas kemauannya sendiri. Lawannya mustahil Allah menjadikan sesuatu atas kemauannya yang lain.
Kalau menjadikan sesuatu atas kemauan yang lain namanya terpaksa gitu. Kalau ngerjain bukan atas maunya sendiri, tapi atas maunya yang lain namanya terpaksa. Tapi kalau atas maunya sendiri itu disebut iradah. Jadi segala yang muncul dari mulai menciptakan langit, bumi, peredaran matahari, bulan, adanya manusia, adanya malaikat, hewan-hewan, maka itu semua dimunculkan, diciptakan atas maunya Allah sendiri. Malaikat nanya sama Allah, ya Allah, kenapa bikin manusia? Kan kami ini hamba-hambamu yang sudah pada taat semua, nggak ada kami yang maksiat ya Allah. Apa kata Allah? Saya tahu yang kamu nggak tahu. Maknanya Allah dengan kehendaknya mengetahui apa yang ada di balik penciptaan manusia. Jadi menciptakan manusia yang pada maksiat, pada saling membunuh, pada saling berperang, itu maunya Allah sendiri gitu loh. Bukan kegagalan Allah, bukan. Hati-hati nih. Allah kan maunya, Allah itu maunya sedunia iman semua. Nih. Allah maunya hamba sedunia itu iman semua. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Salah. Betul aja lo. Kalau Allah maunya sedunia iman semua, dibikin kayak malaikat semua. Tapi nyatanya enggak begitu. Allah mau bikin manusia yang berbuat maksiat. Lah ada apa? Ada rahasia yang Allah simpan di balik itu. Maka Allah siapkan surga, Allah siapkan neraka. Kalau kamu lihat film, jagoan dalam film yang bikin siapa? Lah penjahatnya? Loh, masa sutradara semua yang bikin? Apa sutradara nggak bikin jagoan doang nggak? Penjahat juga dibikin? Ya begitu. Nah kenapa kok penjahat dibikin sama sutradara? Karena ada rahasia yang mau ditampilkan sama sutradara. Oh, ini kalau penjahat ini akibatnya nanti akan begini, gitu. Oh, kalau jadi jagoan akibatnya akan begini. Itu mau ditampilkan oleh sutradara agar kamu ngerti. Jangan sampai kamu jadi orang jahat, berusaha jadi orang baik, gitu loh. Allah yang menampilkan itu atas maunya sendiri, itu namanya berkehendak, gitu. Jadi jangan dianggap, wah ini yang pada maksiat ini nggak dikehendaki Allah. Jadi gimana? Allah gagal dong. Dalam Quran dikatakan begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Artinya apa coba? Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya gitu. Tujuannya agar jin manusia menyembah Allah. Berarti kalau nggak menyembah Allah, Allah gagal dong. Tujuan Allah gagal gitu. Ini yang salah orang begitu. Allah menciptakan jin dan manusia, hikmahnya gitu mestinya jin dan manusia yang patuh itu bisa taat kepada Allah. Jin manusia yang akan beruntung patuh kepada Allah. Sementara jin manusia yang enggak beruntung akan ingkar kepada Allah. Begitu. Bukan, oh tujuan Allah bikin manusia itu untuk ibadah. Udah ada malaikat sebelumnya. Yang semuanya patuh semua. Enggak ada malaikat maksiat.
Tapi kenapa Allah katakan apa? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah akan jadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa? Pengganti. Maknanya Allah akan jadikan satu sosok yang mengayomi dunia, mengatur dunia, yang menjaga kestabilan dunia. Siapa? Manusia. Yang bagaimana? Ya yang seperti para nabi itu, yang patuh, lurus, nggak ada bengkoknya, sebagaimana yang dicontohkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Tapi Allah juga beritakan bahwa Allah akan bikin manusia yang mana mereka juga bisa melakukan sebuah kemaksiatan. Jadi kalau makhluknya Allah yang pertama itu namanya malaikat. Itu generasi pertama. Allah mau bikin lagi makhluk generasi kedua namanya manusia. Yang bagaimana? Yang dalam ibadahnya bisa memilih antara mau ibadah atau mau maksiat. Kalau malaikat nggak bisa milih, hanya bisa satu, patuh. Nggak bisa maksiat. Ibaratnya malaikat kayak robot dah, hanya bisa patuh aja, nggak ada kemauan untuk ingkar, nggak ada. Nah Allah mau bikin yang lebih hebat dari malaikat. Siapa? Manusia, gitu loh. Yang ketika dia ibadahnya atas kemauannya sendiri, gitu. Manusia memilih untuk ibadah. Kamu duduk di sini terpaksa atau atas maunya sendiri? Ya begitu. Karena kamu bisa milih yang lain. Kamu bisa milih tidur di rumah, bisa milih nonton sinetron, bisa milih main kartu. Tapi kamu milih, enggak, saya mau ke masjid, mau sholat berjamaah, terus mau dengerin pengajian. Itu atas pilihan kamu. Dan pilihan kamu itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Apa dalilnya? Allah berfirman, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Dan semua yang kamu kehendaki akan bisa terjadi apabila sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Kita pengen ke masjid, kok cocok sama kehendaknya Allah? Ya mulus jalannya, nggak ada hambatan, nggak apa, sampai ke masjid. Kita pengen ke masjid tapi Allah nggak pengen kita ke masjid, ada aja halangannya. Sampai jalan ya kentut, sampai jalan kena najis, sampai jalan ketemu kawan diajak main, sampai jalan miring dari jalannya tuh. Kalau Allah menghendaki kita sampai ke masjid, jalannya dibikin mulus sama Allah, nggak ada halangan, nggak ada hambatan. Kalau belum ada halangannya bisa kita lewati dengan mudah. Itu menunjukkan yang kita kehendaki, yang kita inginkan, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi wajib kita imani Allah menjadikan segala sesuatu, baik itu bentuknya kebaikan atau bentuknya kemaksiatan, bentuknya kemaslahatan, bentuknya madharah, bencana atau ketenangan, itu semua diciptakan atas kemauannya sendiri. Maka itu menunjukkan Allah bersifat berkehendak. Jadi yang namanya kehendak itu berbeda dengan perintah. Nih banyak orang salah nih, hati-hati nih. Kehendaknya Allah berbeda dengan perintahnya. Banyak orang memahami
kehendaknya Allah itu sama dengan perintahnya. Maksudnya begini, kalau Allah memerintahkan, pasti Allah menghendaki, gitu. Kalau Allah melarang, pasti Allah tidak memerintahkannya. Kalau Allah memerintahkan, pasti Allah menghendakinya. Tapi kalau Allah melarang, pasti Allah tidak menghendakinya. Ini pendapat yang demikian, bukan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena menganggap perintahnya Allah dan kehendaknya Allah itu menjadi satu perkara. Kalau kita ahli sunnah menganggap itu dua perkara, enggak ada satu paket, enggak, tapi dua paket. Contoh, Allah memerintahkan kita sholat, Allah memerintahkan kita zakat, Allah memerintahkan kita haji. Apa kalau Allah perintah kita sholat terus semuanya dikehendaki oleh Allah untuk sholat? Kita diperintah haji, apa Allah menghendaki semua orang pergi haji? Ada yang dibikin miskin, walaupun diperintah pergi, tapi nggak bisa berangkat. Menunjukkan apa? Kadang Allah memerintahkan, tapi nggak dikehendaki, gitu loh. Diperintah pergi haji, tapi dibikin miskin. Bisanya apa? Bisanya apa? Bisanya pergi haji orang apa itu? Pergi hajinya orang miskin apa? Jumatan. Orang yang Jumatan itu seperti hajilnya masakin. Atau orang yang sholat subuh duduk di masjid sampai duha, sampai isyraq, dia sholat isyraq, maka diberi pahala seperti orang yang haji umroh dengan sempurna. Mending kan orang miskin, masih dapat pahala haji dan umroh walaupun nggak lihat Ka'bah, gitu loh. Berarti ada yang Allah perintahkan pergi haji, tapi nggak dikehendaki pergi haji. Sama dengan begitu, ada yang diperintah oleh Allah zakat, tapi nggak dibikin bisa zakat. Kenapa? Dibikin miskin. Lah kalau kita nggak bisa ngasih zakat, bisanya apa? Bisanya apa? Menerima. Karena dua-duanya pasangan. Kalau ada yang ngasih, ada yang, nah kalau ngasih semua gimana? Yang menerima siapa? Satu negara kaya semua. Nanti mau zakatnya kemana? Bisa zakat. Sedangkan zakat hukumnya wajib. Gimana? Jadi ada untungnya tuh, ada rahasia Allah bikin orang miskin, gitu loh. Jangan masa sih, kan Allah maha kaya, kenapa kok ada hamba Allah yang miskin? Oh, ada rahasia yang Allah simpan, yang kamu nggak dikasih tahu. Begitu loh. Kalau semua dibikin kaya semua, siapa yang mau zakat? Siapa yang mau nani macul di sawah? Siapa yang mau kerja ngojek? Siapa yang mau jadi kuli panggul, ngangkat-ngangkat di pelabuhan? Kok semuanya punya mobil semua? Repot nggak kira-kira? Repot nggak? Jadi jangan pikirannya jangan picik. Oh, Tuhan itu kan maha kaya. Ada tuh orang begitu. Kenapa ada orang miskin? Dan Tuhan kan maha baik.
Semua kan bisa dikasih rezeki semua. Gara-gara itu dia nggak percaya Tuhan, coba. Maka saya nggak percaya Tuhan itu ada. Kalau Tuhan ada, kenapa masih ada orang miskin? Aneh nggak nih pikirannya? Hah? Aneh nggak pikirannya? Adanya orang miskin itu ada rahasia yang Allah simpan gitu. Dia nggak bisa pergi haji, dia nggak bisa bayar zakat, tapi dia bisa ngerjain yang lainnya. Bisa jadi penerima zakat, bisa jadi pekerja-pekerja yang lain, mau jadi buruh kantor, buruh pabrik, buruh pelabuhan. Gara-gara apa? Kismin. Itu kalau nggak dibikin kismin gimana ente? Kan repot. Lah bikin orang miskin itu kehendak Allah bukan? Ya kehendak Allah. Jangan kamu, ya Allah, dosa apa saya kok miskin begini ya Allah? Emang cetakan lo cetakan miskin, nggak usah mikirin dosa. Ada yang dicetak Allah, dibikin Allah, memang dibikin jadi orang kaya. Mau berusaha miskin nggak bisa. Ada yang dibikin jadi orang miskin. Mau usaha kaya sampai ke dukun, cari kambing putih, ayam hitam, cari tetap aja miskin. Kenapa? Memang cetakannya miskin. Jangan kamu anggap orang kaya itu karena usahanya sendiri, Bib. Orang miskin karena males, Bib. Kata siapa? Imam Ghazali radhiyallahu an pernah ditanya, "Hai Imam Ghazali, kalau saya tiap hari kerja saya giat, yang biasanya saya kerja 8 jam saya tambah jadi 15 jam, apakah rezeki saya nambah?" Tidak. Coba. Lah kalau saya males, yang biasa kerja 8 jam saya kerja 1 jam aja dah, malas-malesan, apa berkurang rezeki saya? Tidak. Kenapa? Karena semuanya telah ditentukan oleh Allah. Siapa yang jadi miskin, siapa yang jadi kaya, siapa yang soleh, siapa yang maksiat, siapa yang kafir, siapa yang mukmin, itu sudah dikehendaki oleh Allah. Fir'aun itu dikehendaki Allah jadi orang kafir atau orang beriman? Orang kafir. Sejak belum muncul Fir'aunnya, sudah ditulis Fir'aun akan jadi orang kafir. Jadi Fir'aun nasibnya apa? Apes. Itu ditulis jadi orang jelek. Lah kamu beruntung ditulis jadi orang baik. Lah ada pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengenai orang yang beruntung itu orang yang seperti apa. Kata mereka, orang yang beruntung itu orang yang matinya membawa iman, walaupun awalnya kafir, walaupun awalnya maksiat. Ketika kau akhirnya mati, bisa taubat kepada Allah, bawa iman, maka mati dalam keadaan beruntung. Mudah-mudahan kita semua di sini matinya bawa iman, bawa Islam, jadi orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Lah orang yang rugi yang bagaimana? Walaupun awalnya beriman, ketika akhirnya mati nggak bawa iman, ini orang rugi gitu. Jadi jangan ngukur orang itu waktu hidupnya, jangan, tapi diukur waktu matinya. Ketika mati bawa iman atau nggak bawa iman. Kalau bawa iman husnul khotimah. Kok nggak bawa iman su'ul khotimah.
Jadi Allah memerintahkan, terkadang Allah nggak menghendaki, gitu dulu. Ada pula kadang Allah memerintahkan, kadang pula dikehendaki. Gitu. Bedanya apa? Bedanya Allah mau mendatangkan yang namanya ridho. Ada kan Allah meridhoi hambanya. Coba saya mau tanya, kalau hamba itu diridhoi Allah, pengertiannya bagaimana? Oh, ini sahabat itu radhiyallahu an. Ya. Kalau nyebut sahabat ngomongnya apa? Kenapa kok diridhoi Allah? Kenapa? Kenapa sahabat diridhoi Allah? Karena sahabat diperintahkan oleh Allah untuk taat dan dikehendaki jadi orang taat. Maka ketika paket ini sama, baru namanya ridho. Gitu. Diperintah sholat, dibikin sholat. Diperintah haji, dibikin haji. Diperintah ngeluarin zakat, dibikin bayar zakat. Itu namanya mereka jadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Sahabat semua diridhoi Allah. Kenapa? Karena jalan hidup mereka sesuai dengan perintahnya Allah. Sebaliknya, kalau ada orang jalan hidupnya tidak sesuai perintah Allah, namanya apa? Namanya apa? Tidak diridhoi, gitu. Namanya suhud, hamba yang dibenci oleh Allah, gitu. Kenapa kok dibenci? Dibikin tapi nggak sesuai sama perintahnya. Diperintah sholat, nggak dibikin sholat. Diperintah haji, nggak dibikin haji. Diperintah syahadat, nggak dibikin syahadat. Sebaliknya, dilarang minum arak, dibikin minum arak. Dilarang berzina, dibikin berzina. Dilarang judi, dibikin berjudi. Namanya apa? Tidak diridhoi. Jadi kita tahu nih, perintah dan kehendak Allah itu dua perkara yang berbeda. Terkadang bisa sama, terkadang tidak sama. Ketika keduanya ini sama, namanya apa? Ridho. Itu. Ketika keduanya nggak sama, namanya nggak diridhoi. Dan ini kejadiannya semua dikehendaki sendiri oleh Allah. Yang mau maksiat ya dikehendaki Allah, yang mau jadi orang taat dikehendaki oleh Allah, gitu. Dua-duanya atas kehendaknya Allah. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa nyambung? Ini pendapat ahlu sunnah wal. Beda sama Qadariyah, beda sama Mu'tazilah. Apa pendapat mereka? Oh, kalau Allah itu hanya bikin yang baik-baik saja. Allah nggak bikin yang jelek. Jadi itu ada orang kafir, ada orang maksiat, zina, minum arak, riba. Yang bikin siapa? Bukan Allah. Yang bikin bukan Allah. Lah kalau bukan Allah yang bikin siapa? Setan. Nafsu. Ini bicara hakikat. Ngerti dulu nih, yang sedang kita bahas namanya ilmu hakikat, bukan ilmu syariat. Beda nih.
Nanti dalam makna syariat kita jelaskan lagi. Jadi secara hakikat semua yang terjadi diciptakan oleh Allah. Sebagaimana rukun iman kita yang keenam, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk didatangkan oleh Allah. Itu. Lah kalau selain ahli sunnah bagaimana pendapatnya? Allah hanya bikin yang baik-baik saja. Yang jelek dibikin sama setan. Nah, kita uraikan coba. Jadi yang pada maksiat, pada zina, riba itu adalah karena ajakan setan. Allah nggak pernah menciptakan mereka untuk berbuat maksiat. Jadi sumber kejahatan adalah setan, betul? Sumber kejahatan adalah setan. Saya mau nanya, yang bikin setan jadi jahat siapa? Siapa? Lah Allah juga lah, bagaimana sih? Berarti itu atas kehendaknya Allah, begitu loh. Allah mau bikin hamba yang bisa melakukan maksiat, yang nanti akan dimasukkan dalam neraka. Loh, dibikin maksiat tapi kok dimasukkan neraka? Itu makna hakikat. Syariatnya bagaimana? Syariatnya tidak ada orang yang berbuat maksiat dipaksa untuk maksiat oleh Allah, nggak ada. Coba orang yang minum arak itu atas maunya sendiri atau dipaksa sama Allah? Kadang malah tos segala, tos. Nah, ada. Dipaksa nggak? Berarti atas maunya. Nah, kemauan kamu itulah yang nanti Allah akan hisab. Kenapa ente berkeinginan berbuat maksiat? Gitu loh. Keinginan kamu itu akan dijadikan oleh Allah. Kamu ingin sholat, kalau Allah cocok dijadikan sholat. Kamu ingin maksiat, dijalankan. Jadi kamu diturutin tuh semuanya. Tapi nanti akan dihisab sama Allah. Kenapa kamu milih maksiat? Gitu. Kenapa kamu nggak milih taat? Kan udah saya kasih nabi, udah saya kasih Al-Quran, udah saya kasih ulama, saya kasih contoh orang baik. Kenapa kok masih ikut Fir'aun? Kenapa masih ikut setan? Kenapa masih ikut Dajjal? Maka kamu semua masuk kelompoknya. Kenapa? Karena kamu berkehendak, berkeinginan mengikuti jalannya setan, jalannya Fir'aun. Keduanya dibikin semua sama Allah. Dalang, kamu tahu dalang nggak? Sekarang nggak musim wayang ya. Dulu zaman Wali Songo ada wayang tuh, zaman di Pondok apa? Sunan Kalijaga. Untuk apa? Menggambarkan bahwa ada Gatot Kaca yang dijadikan jagoan dijalankan sama dalang. Ada Sengkuni yang dijadikan jelek juga dijalankan sama dalang. Gitu loh. Dua-duanya dimunculkan. Untuk apa? Ada rahasia yang disimpan di belakang itu semua. Hingga orang yang kemudian dibikin baik bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya dibikin baik ya Allah, dibikin bisa ibadah, dibikin bisa taat. Ketika maksiat, minta ampun ya Allah, saya lalai ya Allah, saya terpengaruh hawa nafsu ya Allah, saya diajak kawan-kawan ya Allah, saya tergiur hingga saya maksiat kepadamu ya Allah, ampuni saya ya Allah. Begitu.
Keduanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna i'tiqad. Jadi wajib kita imani Allah Maha berkehendak. Dan semua yang muncul baik dan buruk semuanya dikehendaki oleh Allah. Gempa bumi, siapa yang menghendaki? Allah. Tsunami, siapa yang menghendaki? Allah. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak akan terjadi tsunami. Lah kenapa? Kan di Aceh isinya orang Islam semua, di Cianjur orang Islam banyak, di Turki orang Islam. Kok Allah bikin gempa? Kok Allah bikin tsunami? Allah mau menaikkan derajat hambanya. Tidak nih? Kamu tahu sahabat Nabi, ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, Sayyidina Hasan, Husain dan yang lain-lainnya. Di antara sahabat-sahabat ini yang matinya nggak terbunuh hanya Sayyidina Abu Bakar. Matinya sakit karena saking rindunya sama Nabi Muhammad SAW sampai dia sakit terbawa sampai dia meninggal dunia. Dan Nabi bicara, Nabi bersabda, imannya Sayyidina Abu Bakar itu kalau ditimbang sama iman sedunia nggak ada apa-apanya iman orang sedunia. Imannya saking tingginya. Lah, yang lain Sayyidina Utsman, Umar, Ali, Allah mau menaikkan derajatnya, maka matinya dibikin mati dalam keadaan syahid, terbunuh. Ada yang dipukul, ada yang diracun. Bukan mati hanya dalam keadaan di atas kasur sakit, enggak. Lah, kenapa ini kan khalifah kekasihnya Allah kok dibikin begitu? Karena Allah mau menaikkan derajatnya, gitu loh. Lah begitupun yang kena tsunami, yang kena gempa, yang kena banjir, Allah mau menaikkan derajatnya hingga dia meninggal dalam keadaan syahid dan derajatnya dinaikkan. Kenapa? Punya nilai sabar atas ujian yang dijadikan oleh Allah. Lah kalau nggak sabar, dihinakan oleh Allah. Seperti siapa? Ada sahabat yang ikut perang, kemudian ketika ikut perang dia terkena pedang, berhari-hari sakit, tidak tahan menahan rasa sakitnya, dia bunuh diri. Ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, gimana hukumnya itu? Neraka. Coba. Kenapa? Nggak sabar sama ujiannya Allah. Hingga dia bunuh dirinya, dianggap kalau bunuh diri masalahnya selesai. Padahal baru dimulai masalahnya. Masalah dunia sakitnya selesai, masalah akhirat baru dimulai. Kenapa? Nggak terima, nggak ridho dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pembukaan kita mengenal kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah? Maknanya Allah menciptakan sesuatu atas maunya lawannya terpaksa. Itu mustahil bagi apa itu? Menjadikan sesuatu atas maunya yang Allah nggak begitu. Allah kalau bikin semua atas maunya sendiri. Bikin baik ya atas maunya, bikin jelek juga atas maunya sendiri. Apa dalilnya kalau Allah itu menghendaki semuanya? Di Quran Allah berfirman,
fa'alul lima yurid. Allah itu menjadikan segala sesuatu atas kemauannya sendiri. Quran langsung yang menyatakan Allah tidak pernah menjadikan sesuatu atas maunya yang lain. Jadi kalau ada orang ngomong gini nih, ustadz kita nih, habaib kita ngomong, semua yang baik-baik dari saya itu datang dari Allah, yang jelek-jelek dari diri saya. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Sopan santun. Itu namanya adab dalam berbicara. Karena ketika kamu bicara depan umum, kamu nggak punya adab. Kalau ngomong itu yang jelek-jelek Allah yang bikin, nggak boleh, kecuali di majelis taklim, kecuali di tempat belajar mengajar. Untuk apa? Untuk mendudukkan keadaan, menjelaskan keadaan. Kalau nggak dijelaskan, kamu nggak paham. Jadi ustadz yang ngomong yang baik-baik datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari saya, itu namanya sopan santun. Adabnya kita bicara kepada Allah. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang siapa? Qadariyah, orang-orang Salafiyah. Apa kata mereka? Yang baik-baik datang dari saya, yang baik-baik dari Allah, yang jelek dari saya, dan itu jadi keyakinan. Berbeda nih. Kita walaupun ngomong yang jelek-jelek dari saya, tapi keyakinan tetap khairihi wa syarihi minallah. Nah, beda dong. Jadi ahli sunnah itu ketika ngomong demikian, itu sopan santun atau adabnya kita bicara kepada Allah. Tapi i'tiqad kita tetap meyakini segala yang terjadi, mau yang baik, mau yang buruk, muncul atas kehendaknya Allah sendiri. Allah tidak pernah terpaksa menjadikan segala sesuatu. Nyambung apa nyambung? Jadi beda nih antara ahli sunnah sama Qadariyah, Mu'tazilah, Salafiyah, Wahabiyah, dan yang lain itu. Kenapa? Beda pemikiran. Walaupun mereka masih dihitung saudara kita, tapi jalan pemikirannya berbeda. Makanya ahli sunnah, ulama kita bikin rel. Ikuti rel ini, kamu akan selamat dengan iktikadnya para pendahulu kita sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kamu keluar dari rel ini, kamu akan ikut jalannya. Tadi orang-orang yang mengatakan Allah hanya bikin yang baik, Allah nggak bikin yang buruk. Itu bukan iktikad ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Fadhal.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyata rafi'a wa badhal maqam al-mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana wa fi awladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fiqhum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kathiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit sambil nunggu yang mau bertanya. Kata Habib Utsman, maka yang sepantasnya dilakukan oleh orang mukmin yang meyakini bahwa Allah itu berkehendak menjadikan segalanya atas maunya sendiri adalah selalu bersyukur kalau dibikin baik, karena itu atas maunya dan bersabar ketika diberi ujian oleh Allah. Dibikin jadi orang bisa sholat, bisa puasa, bisa haji, ya? Bisa bersedekah, bisa itu bersyukur. Ketika kau dibikin jadi orang miskin, sakit, kerjaannya dipecat, susah cari kerjaan, bini minta cerai, anak sakit, kontrakan diusir, bersabar. Jangan nasib apa begini, salah gua apa, banyak salah ente, salah saya apa. Jadi harus dipikirin bahwa itu dipilih oleh Allah. Lah kenapa kok Allah bikin begini? Jangan mikir kamu bukan siapa-siapa, bukan nabi, kekasihnya Allah. Ada yang dibikin begitu. Nabi Sulaiman coba, Nabi Daud, raja kaya raya luar biasa. Gak ada orang lebih kaya dari mereka, gak ada. Nabi Isa, rumah gak punya, baju hanya itu saja, berkeliling. Nabi, jangan mikir kenapa saya begini. Itu pilihan Allah. Dan itu dimunculkan oleh Allah. Ada rahasia yang Allah simpan di belakang ini semua, yang nanti kalau kamu dikasih tahu, oh iya ternyata engkau baik ya Allah. Oh, begitu nanti. Begitu kamu ditunjukkan rahasianya, Masya Allah, ternyata ini toh. Oh, ternyata ada baiknya, ternyata ada keuntungannya. Gak ada yang Allah ciptakan sia, gak ada. Semua yang Allah ciptakan
mengandung hikmah. Jadi kita harus kembalikan, apabila yang muncul itu kebaikan, bersyukur. Kok yang muncul kepahitan, yang muncul hal yang menyedihkan, yang muncul maka itu adalah ujian dari Allah. Bahkan ini naik dikit. Dalam tasawuf, kalau Allah berikan ujian kepada kita berupa apa? Kita kehilangan dunia, dicaci maki oleh penduduk dunia, dijauhi manusia di dunia, kamu dalam keadaan beruntung. Kamu nggak bisa mikir kan? Kok bisa ada orang dibikin jelek, rugi, kenapa? Berarti hati kamu dijadikan Allah untuk benci dunia dan rindu akhirat. Coba. Orang yang kerjaannya susah, miskin, sakit, mesti hatinya rindu sama Allah, rindu sama akhirat. Apa buktinya? Mulutnya nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu dibikin baik. Hanya karena kita pakai perasaan kita sendiri yang ngeluh terus. Kenapa begini? Kenapa enggak kayak si Anu ya Allah? Kan si Anu enggak pernah sholat ya Allah, tapi dibikin saya kan sholat terus. Enggak usah begitu, enggak usah. Apa yang Allah kehendaki pasti ada nilai hikmah, ada rahasia yang disimpan di dalamnya. Dan kalau itu dibuka sama kamu akan mengatakan, ya Allah, Engkau maha baik, Engkau betul-betul Rahman Rahim, Engkau Karim ya Allah. Hanya karena kita belum tahu ada rahasianya, maka sering ngedumel, ya, sering ngeluh, sering protes. Maka harus jauhi ini. Kembali, ketika kita yakin Allah itu yang menghendaki segalanya, kalau dikasih yang baik bersyukur, kalau dikasih yang jelek, yang pahit, bersabar. Karena pasti ada akhir yang baik untuk segala sesuatu yang dijadikan Allah apabila kita menerimanya dengan baik. Ada pertanyaan? Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nanya dua tema mungkin ya. Saya mau menanyakan hikmah mengangkat telunjuk dan membaca syahadat dalam sholat nih. Dan kenapa dalam akhir itu ada nabi yang disebut cuma dua, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Kenapa nggak Nabi Adam orang yang pertama gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam tahiyat ada syahadat dan ada mengacungkan telunjuk sunnahnya, ya, untuk mendekatkan kepada faham. Sholat itu dikatakan Nabi mi'rajnya umat, berjumpanya hamba kepada Allah. Maka di dalam sholat rupanya apa? Pengakuan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apa itu? Pengakuan, ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matimu ini milikmu semua ya Allah. Termasuk kita bersaksi, dan saya mengakui ya Allah, tidak ada lagi Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Dan saya mengakui ya Allah, Nabi Muhammad adalah utusanmu. Lah kok bersiap ngacung? Agar di pikirannya muncul gak ada yang
lain. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak yang lainnya bukan Tuhan. Gitu maksudnya. Bukan yang lainnya Tuhan tapi nggak berhak. Bukan. Allah itu satu-satunya Tuhan dan hanya Dia yang berhak disembah. Terus apa? Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran, dalam sholat kita itu menjadi sholawat yang terbaik. Hukumnya apa sih nyebut Nabi Ibrahim dalam sholat? Sunnah abad, bukan rukun. Kalau kamu cuma baca yang sholawat yang lain boleh, nggak ada masalah. Jadi, tapi kenapa kok dipilih Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Kok nggak Nabi Adam? Nabi Adam punya anak. Tidak semua anak Nabi Adam jadi nabi. Nabi Ibrahim semua anaknya nabi. Tuh. Cucunya nabi, coba. Buyutnya nabi, coba. Beda sama Nabi Adam. Maka karena itulah kita berdoa, ya Allah, jadikan kemuliaan, kehormatan kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang kau muliakan kepada Nabi Ibrahim. Gitu loh. Kenapa? Karena dia bapaknya Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, buyut sampai ke Nabi Muhammad. Siapa itu? Cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebut Nabi Ibrahim itu syajaratul anbiya, pohon kenabian. Dari beliau muncullah nabi-nabi Bani Israel yang banyak, semua anak turun Nabi Ibrahim alaihissalam. Nyambung kira-kira? Cukup? Ada yang lain yang mau nanya? Ya, oper mic-nya sana. Oh iya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan akhir kehidupan kita, Ya. ada yang husnul khotimah dan ada yang su'ul khotimah. Yang kedua-duanya adalah sama atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengetahui kita ini su'ul khotimah atau husnul khotimah itu seperti apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah apakah ada jaminan bahwa orang yang ahli ibadah pada akhir hayatnya akan menjadi husnul khotimah? Begitu juga sebaliknya, orang yang maksiat akan dipastikan dia menjadi su'ul khotimah. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Husnul khotimah, kata Imam Ghazali itu nggak ada. Bukan kata saya loh. Ini kan mau protes sama Imam Ghazali. Waktu Imam Ghazali ngomong nggak ada husnul khotimah, ulama protes. Gimana sih ente Imam Ghazali? Orang semua sejak zaman Nabi doanya pengen husnul, kok malah ente ngomong nggak ada husnul? Apa kata Imam Ghazali? Yang namanya husnul khotimah itu hanya penampakan. Dari mana? Dari yang sebelumnya husnul khotimah gitu. Karena di kehendaknya Allah yang qadim, yang tidak berawal, sebelum kamu muncul, kamu ditulis husnul khotimah gitu. Kalau di situ tulisan husnul khotimah, maka munculnya pasti. Jadi kamu nggak usah ngarep-ngarep husnul khotimah, ngarepnya apa? Husnul khotimah.
Mudah-mudahan ya Allah tulisan saya baik ya Allah. Kalau tulisannya baik akhirnya mesti, nah gitu loh. Nyambung apa nyambung? Jadi husnul khotimah itu hanya penampakan dari husnul khotimah, ketentuan yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulunya di ilmunya Allah, di kehendaknya Allah, ditulis jadi orang mati husnul khatimah, pasti munculnya husnul khatimah. Kok tulisannya kawannya Fir'aun, munculnya apa? Su'ul khatimah. Nah sekarang saya mau nanya, saya taunya gimana Beb? Taunya pakai alamat. Kalau mendung, alamatnya apa? Hujan. Nah, alamatnya biar husnul khotimah bagaimana? Pertahankan terus dalam kebaikan, gitu. Jangan pernah lepaskan diri kamu sekalipun untuk meninggalkan kebaikan. Maka Nabi sering doa tuh, ya Allah, janganlah lepaskan diriku ya Allah kepada nafsuku sendiri. Kenapa? Kalau lepas maka saya takut matinya husnul su'ul khotimah. Ketika kok sewaktu-waktu kok maksiat, mau maksiat sekali aja lah. Pas sekali nggak taunya mati loh. Berarti matinya su'ul. Jadi sekalipun usahakan jangan punya keinginan, jangan punya kemauan, jangan punya cita-cita berbuat maksiat. Lah, orang yang terus dalam keadaan itu alamatnya husnul khotimah. Tapi kalau orang yang nggak menjaga diri, gampang. Yang penting akhirnya nanti nyebut la ilaha, nggak bisa. Begitu kamu sakaratul maut suruh nyebut Pak, nyebut but, paling begitu. Kenapa? Karena nggak inget apa-apa. Pak istighfar, nggak bisa. Allah nggak jadikan ingatannya mengingat apa yang penting, kecuali pada masa hidupnya dia ingat Allah tiap waktu. Ingat pengen husnul khotimah, maka matinya dimudahkan husnul khotimah oleh Allah. Tapi kalau orang gampangin, gampang. Nanti kalau akhir kan dituntun, banyak yang nggak bisa. Jadi usahanya apa biar husnul khatimah? Pertahankan terus dalam kebaikan. Insya Allah kita punya alamat, nggak ada mastiin. Alamat husnul, kayak mendung, alamatnya hujan. Pasti nggak? Enggak pasti, kadang udah mendung nggak jadi hujan, kadang nggak mendung hujan. Namanya alamat, gitu loh. Jadi kalau kamu sudah punya alamatnya, punya harapan baik, Allah bikin kita husnul khotimah. Kalau nggak punya alamat baik, wah ini orang ahli maksiat pasti matinya neraka, belum tentu juga. Bisa tiba-tiba akhir hayatnya berubah, tahu-tahu sadar masuk ke dalam masjid. Lah yang jahat begitu orang yang taubat masuk masjid, kawan-kawan, lu mau ngapain tumben masuk masjid, lu mau nyolong lagi lu. Ini yang kadang-kadang jahat nih kawan-kawannya nih. Akhirnya keluar lagi, nggak jadi ke masjid. Jangan begitu. Kalau ada kawan kita kok masuk masjid, sambut dia ahlan wa sahlan. Jangan sampai dia hati yang sudah mau baik berubah jadi jelek lagi. Nyambung. Jadi nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini deh, saya tanya, yaitu rukun Islam yang kelima. Ini lagi ada gunjingan Ustadz antar Ustadz, ya kan? Yang satu tuh membolehkan manggil, yang satu tidak boleh memanggil. Artinya begini, orang kita ini pergi haji, dipanggil haji. Orang umroh itu Ustadz yang satu tidak
Itu yang benar bagaimana? Saya minta kelurusannya dikecil. Jadi seorang di kampung saya itu panen bawang, orang umur itu udah puluhan kalau ratusan. Yang saya tanyakan itu antara Ustaz dua ini yang benar yang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Ada khilaf. Ulama ngomong boleh nyebut orang yang sudah ke Mekah haji, ada yang ngomong nggak boleh. Tapi yang muktamad orang yang belum haji, karena haji itu identik dengan yang namanya wukuf di Arafah. Kalau orang sudah wukuf di Arafah bukan hanya tawaf, maka dia boleh disebut haji. Kalau belum wukuf di Arafah haram disebut haji. Gitu loh. Boleh loh, boleh, bukan harus, bukan. Nabi Muhammad sudah haji, tapi nggak disebut Haji Muhammad. Ya, disebut nggak? Panggilnya siapa? Nabi, nggak Haji Muhammad kan nggak? Walaupun sudah haji, gitu loh. Jadi kalau orang sudah umroh, mau bolak-balik umroh, kok pengen disebut Pak Haji, ya namanya gila hormat. Sama dengan orang pakai peci putih, jangan pakai peci putih. Pakai peci putih itu pecinya orang sudah haji, ya enggak juga. Peci putih mah pecinya siapa saja, sunnah. Orang Jumatan pakainya putih semua, pecinya putih, baju putih, sarung, walaupun belum pergi. Namanya hajinya orang miskin, ikut Jumatan, gitu loh. Jadi pendapat saya yang muktamad haram memanggil orang yang belum pergi haji sebagai panggilan haji, gitu. Lah kalau sudah umrah bagaimana? Khilaf. Tapi kita jangan pakai yang khilaf, kita pakai yang muktamad saja. Yang sudah pernah haji, apa ukurannya? Wukuf di Arafah, maka dia boleh dipanggil Pak Haji. Kalau sudah wukuf, sudah haji, dipanggil namanya nggak nengok, nah ini kecuali dipanggil haji, memang gila hormat. Ada tuh, saya panggil haji biayanya mahal, udah berpuluh-puluh juta nggak dipanggil Pak Haji, kayaknya nggak enak gitu. Lah orang yang sudah umroh bolak-balik mungkin begitu, saya umroh bolak-balik kok nggak dipanggil, lalu pengen dipanggil. Jadi ukurannya haji bukan tawaf, bukan. Kalau tawaf orang umroh juga bisa tawaf. Tapi kalau haji itu ada rukun yang lain namanya wukuf di Arafah. Maka itu jadi ukuran orang itu dipanggil Pak Haji. Nyambung? Insyaallah kita teruskan yang akan datang. Nanti kalau mau jangan pakai mic lagi, pakai mic. Biar seru, kalau nggak begitu nggak seru, biar nggak ngantuk. Oke, kita tutup, kita sambung yang akan datang insya Allah. Ala hadiniyah wa ala niyah sallallahu ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tawaffana والمسلمين أجمعين ربي اسمع
صلى وسلم ربي عليه حتى الحد وآله وصحبه عند ذكر شربه والحمد لله في البال والتناهي والحمد لله في البال والتناهي سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.